Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sunardi. Saya dari Prodi Teknik Industri kelas TI 20H dengan NIM 20416226201294. Saya membuat video ini untuk memenuhi ulangan tengah semester ganjil dengan MK Kalkulus. Mungkin akan saya jelaskan tentang materinya dan soalnya di slide berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan real yang diampu oleh Bu Fitria Nafiani, MPT. Oke, next. Nah, di sini ada bagian sistem bilangan, di mana di situ ada yang paling atas yaitu ada bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks pun terdiri dari bilangan imajiner dan bilangan real. Kemudian bilangan real juga terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Kemudian bilangan rasional terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kemudian bilangan bulat juga terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Kemudian bilangan cacah bisa terdiri juga dari bilangan asli, bilangan nol. Kemudian yang terakhir yaitu bilangan asli juga terdiri dari bilangan 1, bilangan prima, dan bilangan komposit. Oke. Next. Nah, di sini ada bilangan-bilangan real. Nah, N itu disebut dengan bilangan asli, dan Z itu bilangan bulat, Q bilangan rasional, dan R adalah bilangan real. Nah, dari gambar di atas dapat kita simpulkan bahwa N subsetnya Z, Z subsetnya Q, Q subset R. Oke, next. Ya, di sini ada bilangan asli adalah bilangan positif yang dimulai dari bilangan 1 ke atas. Contoh N sama dengan buka kurung 1, 2, 3, 4, 5 dan tak terhingga. Kemudian ada bilangan bulat adalah himpunan bilangan bulat negatif, bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Contoh Z sama dengan min tak terhingga sampai positif tak terhingga. Kemudian di sini ada bilangan rasional adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B adalah anggota bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contoh Q sama dengan buka kurung 1/4, 3/4 dan tak terhingga. Kemudian di sini ada bilangan real adalah bilangan yang merupakan gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional itu sendiri. Contoh R sama dengan 0, 1, 1/4, 2/3, akar 2, akar 5 dan seterusnya dan tak terhingga. Oke. Nah, di sini ada sifat-sifat operasi itu. Misalkan ada dua bilangan real X dan Y, maka di sini ada sifat-sifatnya sebelah kiri yaitu komutatif, asosiatif, distributif, identitas, dan inverse. Dan di sebelahnya ada penjumlahan dan perkalian. Contoh komutatif yaitu X tambah Y sama dengan Y tambah X, perkaliannya X Y sama dengan YX. Kemudian asosiatif X tambah buka kurung Y tambah Z tutup kurung sama dengan buka kurung X tambah Y tutup kurung tambah Z, atau perkaliannya di sebelah kanan X buka kurung YZ tutup kurung sama dengan buka kurung XY tutup kurung Z. Kemudian di sini ada distributif X buka kurung Y tambah Z tutup kurung sama dengan XY tambah XZ, atau perkaliannya tidak ada. Nah, di sini ada identitas yaitu I sama dengan 0 karena X tambah 0 sama dengan X, perkaliannya I sama
dengan 1 karena X kali 1 sama dengan X, dan inverse dari X sama dengan X min atau bilangan negatif. Kalau perkaliannya inverse dari X sama dengan X pangkat 1 min pangkat 1 atau kebalikan. Oke, next. Nah, urutan di sini ada bilangan-bilangan real tak nol dipisahkan menjadi 2 himpunan, yaitu bilangan real positif dan negatif, sehingga diperoleh X kurang dari Y jika dan hanya jika Y min X adalah positif. Selain itu ada urutan lainnya, yaitu X kurang dari sama dengan Y jika dan hanya jika Y min X adalah positif atau 0. Oke, di sini ada sifat-sifat urutan, ada trikotomi. Yang pertama yaitu ada trikotomi. Jika X dan Y adalah bilangan-bilangan, maka salah satunya akan berlaku. X kurang dari Y atau X sama dengan Y atau X lebih dari Y. Kemudian ada intransitifan. X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, atau jika X kurang dari Z. Nah, di sini ada penambahan X kurang dari Y jika dan hanya jika X tambah Z kurang dari Y tambah Z. Perkalian apabila Z positif, X kurang dari Y jika dan hanya jika X Z kurang dari Y Z. Apabila Z nya negatif, X kurang dari Y jika dan hanya jika X Y lebih dari Y Z. Oke, next. Ketaksamaan. Nah, di sini ada penyelesaian suatu ketaksamaan, berarti mencari semua himpunan bilangan real yang membuat ketaksamaan berlaku. Nah, di situ ada himpunan bagian dari garis bilangan tersebut. Bilangan disebut selang himpun. Jadi yang garis itu disebut kita selangnya. Oke. Nah, himpunan penyelesaian suatu ketaksamaan terdiri dari seluruh selang bilangan atau gabungan dari selang-selang. Contoh, 3x min 17 kurang dari 0, atau x kuadrat min x min 6 atau lebih dari sama dengan 0. Oke, next. Nah, sini ada selang-selang atau disebut dengan interval. Nah, selang atau interval ketaksamaan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada yang pertama ada terbuka dan tertutup. Ya, kita akan jelaskan yang terbuka. Yang terbuka contoh A kurang dari X kurang dari B. Nah, terdiri dari semua selang antara A dan B, tidak termasuk titik ujung dan B, dinyatakan dengan A dan B. Nah, di sini ada selang tertutup. Nah, selang tertutup itu yaitu A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Jadi semua selang antara A dan B mencakup titik-titik ujung. Jadi mencangkup nih, kalau selang tutup itu mencakup titik ujung A dan B, dinyatakan dengan A dan B. Nah, perbedaannya selang terbuka dan selang tertutup itu yaitu kalau selang terbuka itu dia tidak pakai sama dengan, jadi hanya A kurang dari X dan X kurang dari B. Sedangkan yang tertutup itu ada A kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan B. Jadi bedanya itu. Oke, next. Nah, di sini ada himpunan penyelesaian selang atau interval. Nah, di sini ada nomornya di kiri, yang warna oranye itu 1, 2, 3, 8, dan biru itu ada selang atau intervalnya nih. Nah, kalau yang hijau itu ada grafik selang. Nah, contoh yang nomor 1 ya, A kurang dari X kurang dari B. Nah, yang nomor 1 itu adalah contoh selang apa? Nah, itu selang terbuka. Kenapa? Boleh lihat di kanan, di situ ada garis merah. Garis merah itu tuh X-nya. Jadi karena A kurang dari X, jadi hanya, dan X kurang dari B, jadi
tidak ada sama dengan, jadi hanya ini disebut dengan interval terbuka. Oke. Nah, kalau yang kedua tuh boleh kita bandingkan yang kedua, yaitu A kurang dari X sama dengan X. Oke. Dan X kurang dari Y sama dengan P. Nah, boleh lihat ke kanan, itu ada selang, grafik selang. Nah, di situ ada, lihat yang kedua. Nah, kalau selang tertutup itu dia itu berwarna merah yang bulat-bulatnya ya. Karena apa perbedaannya? Ya tadi kalau selang terbuka itu tidak ada sama dengannya, itu nomor 1 A kurang dari X dan X kurang dari B. Sedangkan interval tertutup itu ada sama dengannya. Jadi yang contoh nomor 2 A kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan P. Oke, bawahnya sama. Oke, langsung next. Menyelesaikan ketaksamaan. Untuk menyelesaikan suatu ketaksamaan harus dilakukan operasi-operasi tertentu tanpa mengubah himpunan penyelesaiannya, antara lain 1. Menambahkan bilangan yang sama pada kedua ruas suatu ketaksamaan. Kedua, yaitu mengalihkan kedua ruas suatu ketaksamaan dengan suatu bilangan positif. 3. Mengalihkan kedua ruas dengan suatu bilangan negatif, tetapi kemudian harus membalikkan arah tanda ketaksamaan. Oke, next. Nah, di sini ada contoh 1. Nah, selesaikan ketaksamaan 3x min 8 dan kurang dari 5x min 3 dan gambar grafik himpunan penyelesaiannya. Oke, penyelesaiannya begini. Boleh lihat di kiri, itu ada 3x min 8 kurang dari 5x min 3. Nah, boleh dia kelanjutannya kedua itu. Nah, kenapa di situ ada positif 8? Karena sesuai dengan yang tadi, yang sebelumnya, yaitu menambahkan ke dalam dua ruas. Nah, ruas pertama itu yang tadi ini 3x min 8, yang ruas kedua yaitu 5x min 3. Jadi di situ saya menambahkan bilangan, saya menambahkan angka plus 8. Jadi 3x min 8 plus 8 kurang dari 5x min 3 plus 8. Hasilnya 3x turun, min 8 ditambah 8 sama dengan 0, jadi nggak usah ditulis, jadi 3x. Lalu kurang dari 5x min 3 ditambah 8 plus 5, karena min 3 tambah 8 itu plus 5. Oke, next. Yang ke bawahnya itu ada 3x min 5x kurang dari 5x min 5x plus 5. Nah, di situ kenapa ada min 5? Balik lagi ke slide yang sebelumnya, itu ada mengalihkan. Nah, saya kepada dua ruas lagi. Nah, saya di sini mengalihkan nih. Saya karena kan ingin mencari x, di situ ada 3x, ada 5x, saya akan menghilangkan salah satu x-nya. Ya, jadi yang angka yang 5x. Jadi di sini saya menambahkan min 5x. Jadi 3x min 5x kurang dari 5x min 5x tambah 5. Lalu hasilnya yaitu 3x kurangi 5x sama dengan min 2x, kurang dari 5x dikurangi 5x jadi 0 dan hanya sisa tinggal 5. Jadi kita tulis hanya 5. Oke. Lalu x-nya di sini udah kelihatan nih. X-nya x jadi lebih dari, di x-nya ke depanin lebih dari min 5/2. Oke. Jadi seperti itu cara penyelesaiannya. Nah, cara grafiknya boleh dilihat di kanan. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah x lebih dari min 5
ke 2. Itu kenapa jadi apa disitunya apa min 1 min 2 min 3 karena 5 dibagi 2 itu 2,5 ya dibagi 2 itu 2,5, jadi tengah-tengah antara min 3 dan min 2 ditarik di X nya itu lebih besar dari min 5/2. Itu saya kenapa tuh yang bulat-bulat itu ada ini dinamakan dengan interval apa, terbuka apa tertutup. Nah ini adalah interval terbuka karena di situ apa, lihat boleh di grafiknya itu kan apa tidak ada warna atau nggak diwarnain, dan boleh juga bisa dilihat di situ himpunan penyelesaiannya itu adalah X lebih dari min 5/2. Di situ tidak ada sama dengannya, cuma nanya X lebih dari. Oke, next contoh kedua. Nah contoh kedua itu selesaikan persamaan min 2 kurang dari 6 min 4x kurang dari sama dengan 8. Oke. Nah, di sini oke. Langsung penyelesaian. Kok jadi min 8? Min 8 kurang dari min 4x sama kurang dari sama dengan 2. Contoh soalnya di atas tuh min 2. Sesuai lagi kembali ke apa penjelasan ketaksamaannya tersebut. Jadi di sini saya menambahkan bilangan lagi. Tapi di sini ada 3 ruas. Yaitu ruas pertama itu min yang soalnya itu min 2 kurang dari. Nah, ini ruas kedua itu 6 min 4x dan ini kurang dari sama dengan 8, itu ruas ketiga. Nah di sini saya nambahkan lagi positif, berarti di sini akan menghilangkan, boleh lihat di soal di atas, yaitu saya akan menghilangkan 6. Jadi di sini saya dikurangi 6. Oke, jadi min 2 dikurangi 6 sama dengan min 8, karena min dikurangi min 6 sama dengan min 8 kurang dari, nah 6 dikurangi min 6 sama dengan 0 kan, jadi tidak usah ditulis kok 0, jadi min 4x nah kurang dari sama dengan 2. Kenapa ini dapat 2? Yaitu dari 8 dikurangi 6. Jadi 2 sama kan, kita min 2 dikurangi min 6 sama dengan min 8. Kemudian 6 dikurangi 6 sama dengan 0, tidak usah ditulis. Kemudian 2 di sini ada 2, itu 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Oke, next. Nah, ini 8 lebih besar 4x x 4x lebih besar min 2. Nah di sini tuh, nah di sini kenapa jadi ada positif 8 lebih dari 4x dan lebih dari sama dengan min 2. Nah, di sini saya itu kembali lagi mengalihkan. Yang tadi itu ada menambahkan atau mengurangi, di sini akan mengalihkan. Di sini saya akan mengalihkan 1 min 1 ya. Di sini saya akan mengalihkan min 1. Jadi min 8 dikali min 1 sama dengan berapa, dan min 4x kalikan
min 1 X sama dengan berapa, dan 2 dikalikan min 1 berapa. Nah, ini hasilnya 4X min 8 dikali min 1 sama dengan 8. Min bertemu dengan min dikalikan menjadi positif. Kenapa jadi positif? Itu rumusnya 8, jadi 8. Kemudian lebih dari, nah ini panahnya jadi berubah ya, karena kan 8 itu lebih besar, karena 8 bukan bukan min lagi, karena ini udah positif. Lebih dari, nah min 1X dikali min 4X sama dengan 4X, karena min bertemu dengan min sama dengan positif di 4X. Nah ini juga dirubah lagi, karena lebih dari sama dengan min 2. Kenapa yang di atas tadinya 2 jadi min 2? Karena kan yang di atas tadi itu 2 dikalikan min 1 sama dengan min 2, jadi positif dikalikan negatif, hasilnya negatif. Jadi hasilnya yang di atas, yang min 8 kurang dari min 4X kurang dari sama dengan 2 itu semuanya dikalikan 1, hasilnya yaitu 8 lebih dari 4X lebih dari sama dengan min 2. Oke. Kenapa panahnya berubah? Ya karena kan boleh boleh kita lihat juga di atas itu min 8, berarti itu dia lebih kecil tuh. Min 8 itu lebih kecil dibandingkan min 4X, dan min 4X itu lebih kecil sama dengannya dengan 2, karena 2 di sini positif. Sekarang karena saya mengalihkan 1 di bawah, hasilnya jadi 8 positif ya. Yang di bawah itu 8 positif, 4X positif, dan 2 nya itu negatif. Jadi 8 lebih besar dari 4X, dan 4X lebih besar sama dengan min 2 karena kecilnya ya. Oke, nah setelah ini lalu saya bisa dirubah, nah atau bisa dibaca dengan tadi, bisa dibaca dengan 8 lebih besar dari 4X dan 4X lebih besar dari min 2, atau bisa dibaca juga min 2 kurang dari sama dengan 4X kurang dari 8. Oke, nah di sini kita akan mencari X lagi. Nah jadi saya akan membagikan 4 bagi 4, jadi karena kan X kita hilangkan tuh ya, 4X nya. Jadi di sini min 2 dibagi 4 dan 4X dibagi 4X, 4 dibagi 4, nah, kemudian 8 dibagi 4. Nah ini hasilnya. Nah min 2 dibagi 4 sama dengan 2 dong, 3 bagi 4, 4 dibagi 2. Min 2 dibagi 4 sama dengan 1/2. 1/2 kurang dari sama dengan, jadi X nya itu kan tadi 4 dibagi 4 sama dengan 1, jadi tidak usah ditulis. Nah kurang dari, kenapa di sini hasilnya 2, yaitu 8 dibagi 4, karena kan semuanya saya dibagi 4 jadi 2. Oke. Nah jadi himpunannya X itu himpunan penyelesaiannya X min 1/2 dan 2. Boleh lihat grafiknya di kanan, X nya itu tengah-tengah, dan itu ada yang kiri itu min 1/2 itu, nah, itu min, yang kanan itu positif yaitu 2, jadi X itu di tengah-tengah. Nah di sini yang 1
kok ada warna hitam dan yang min 1/2 itu ada hitam di garis hitam dan 2 itu tidak di garis hitam. Kenapa? Ya tadi boleh lihat ke kiri paling bawah, di situ ada min 1/2 kurang dari sama dengan. Nah, kurang dari sama dengan itu namanya interval tertutup. Dan di sini X kurang dari 2. Nah, ini terbuka. Di sini tidak ada sama dengannya. Mungkin di situ penjelasannya dari saya, Andri Sunardi. Mohon maaf kalau ada penjelasannya kurang paham ataupun kurang jelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.